Ayo belajar bahasa Inggris dari film Zootopia. Jadi, Zootopia adalah film kartun atau animasi dari Disney yang bergenre fantasi. Dan tahukah kamu bahwa ada Shakira yang memerankan karakter dari Giselle, seekor binatang berjenis antelope, sekaligus pengisi soundtrack berjudul Try Everything. Ayo kita mulai. Tapi sebelum kita memulai pelajaran kali ini, saya ingin memberitahu bahwa jadikan ini sebagai pelajaran yang menyenangkan, sehingga kita dapat memahami bagaimana penutur asli atau native speaker dalam berbicara dengan cepat, tanpa ada kesalahan, tanpa melewatkan hal-hal yang lucu, dan tentunya bisa tanpa subtitle. Sehingga suatu saat nanti kita bisa bangga dan bahagia dalam memahami bahasa Inggris step by step-nya. Sebelum memulai, ada 3 tahap yang akan kita lalui dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, menyimak film dengan subtitle bahasa Inggris. Yang kedua, memahami kata unik tiap sesi dari film ini. Dan yang ketiga, jangan lupa di akhir sesi nanti kita akan menguji pemahaman kita tentang pelajaran tadi. So, let's get started. Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. O-M goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Ooh, you probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... Oh, There's... here you went, you little Dickens. Oh. I should get a roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. Aw, that poor little buddy's gonna get eaten alive. Come on! He bared his teeth first! Bared his teeth. Frasa itu berfungsi sebagai permainan kata karena memiliki makna ganda. Pertama, memamerkan gigi kepada seseorang berarti menunjukkan permusuhan terhadap orang tersebut, menunjukkan reaksi yang keras atau mengancam. Asal-usul ungkapan ini berasal dari sikap hewan seperti serigala atau anjing yang marah dan siap menerkam untuk bertarung. Kita akan melihat banyak makna ganda atau permainan kata dalam adegan ini. Excuse me? Down here? Hi. O-M goodness. OMG adalah singkatan umum dari Oh My God. Oh my god! God, oh my god! Para native biasanya memperhalus kata-katanya jika berhubungan dengan agama, seperti Tuhan. Dan oleh karena alasan itu, maka digunakanlah kata ketuhanan atau goodness daripada hanya sekedar Tuhan saja atau God. Seperti yang kamu lihat, frasa ini digunakan ketika seseorang merasa terkejut atau surprise gitu ya. Yes, they really did hire a bunny. What? Here memiliki makna mempekerjakan. Contohnya, I was hired by the first company I applied to. Nah, ini ada quiz. Yang merupakan kebalikan dari hire adalah I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. gotta adalah kontraksi umum yang menggantikan kalimat have to. Apa itu kontraksi? Kontraksi adalah penciutan, penyusutan, atau penyingkatan fonem dalam suatu kata atau frasa tanpa merubah makna kata atau frasa tersebut. Fonem adalah istilah linguistik dalam bahasa yang memiliki perbedaan makna. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf K dan G merupakan 2 fonem yang berbeda. Contoh dalam kata cagar dan cakar. Itu merupakan 2 fonem yang berbeda antara huruf K dan G. Nah, nanti jika kamu kuliah pada jurusan bahasa Inggris, maka kamu akan menemui sebuah matkul linguistik dan pembahasan materi mengenai morfologi. Nah, mari kita dengarkan lagi bagaimana Benjamin mengatakannya. I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. Pada kalimat ini, kita bisa menemukan contoh umum dari ucapan yang bergabung. Ini adalah cara native dalam menggabungkan kata-kata mereka. Misalnya kata American
yang membuat huruf T berubah menjadi huruf D yang lembut. Hal ini terjadi ketika kita memiliki bunyi huruf T di antara dua bunyi vokal. Contohnya seperti butter, gather, better. Jadi daripada menggunakan bunyi gotta, Benjamin mengatakan, I got You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... Kalimat ini menarik. Meskipun film ini dibuat untuk anak-anak, namun film ini memiliki topik-topik yang sangat kompleks seperti diskriminasi dan ketidakadilan. Seperti kalimat tadi yang memiliki makna diskriminasi atau pelecehan. Beberapa orang mungkin tidak masalah untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari kelompok tertentu seperti ras, jenis kelamin, dan lain-lain. Namun, ketika digunakan oleh orang di luar kelompok tersebut, hal itu bisa dianggap menyinggung atau melukai perasaan seseorang. Jadi, pastikan kamu memiliki kata yang bisa digunakan di berbagai tempat ya. Sebenarnya, cute atau imut itu merupakan kata yang polos dan tidak menyinggung. Namun di sini Judy mengekspresikan dirinya bahwa dia sebagai kelinci, kata imut itu cenderung menyinggung perasaannya saat ada hewan lain yang menggunakannya untuk mendeskripsikan mereka. I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Kata sifat flabby mengacu pada bagian tubuh seseorang yang lembut dan gemuk. Contoh, exercise have to flatten a flabby stomach. Olahraga membantu meratakan perut yang berlemak. Stereotype adalah penilaian terhadap seseorang atau kelompok di mana mereka dikategorikan. Come back to him. He's shouting stereotypes, racist stereotypes at us. By a bunch of ignorant Iowans. The stereotype perpetuates. Benjamin mengatakan bahwa orang-orang hanya menganggapnya sebagai polisi gendut yang suka makan donat. Karena dia mengalami hal yang sama terhadap prasangka orang lain terhadapnya, maka seharusnya dia juga tidak boleh melakukan hal yang sama terhadap Judy. Oh. No, it's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... The... Fold, lipatan. Seperti yang kita lihat, Judy mengatakan bahwa ada suatu lipatan di leher Benjamin. Jika ada sesuatu yang terlipat, itu berarti sebagian benda atau pakaian itu menutupi bagian yang lain. Contoh, you could fold a newspaper or a napkin. Kamu bisa melipat koran atau serbet. There's... Here you went, you little Dickens. Oh. Dickens merupakan suatu penekanan yang digunakan untuk menunjukkan keterkejutan atau kekesalan. Benjamin menggunakannya dengan cara yang lucu, dengan menggunakannya pada donat yang mana sebelumnya dia tidak menemukannya. Nah, berbicara mengenai kata itu, mari kita lihat penggunaan kata yang tidak baik dan harus kamu hindari. You little Dickens, give me back my wallet. Dasar anak kecil, kembalikan dompetku. Kita mungkin biasanya menggunakan ungkapan ini kepada anak-anak yang nakal. Perhatikan bahwa kita juga bisa menggunakan kata little devil atau setan kecil. Tapi itu agak sedikit kasar, mirip dengan perbedaan antara oh my goodness atau oh my god. I should get a roll call. So, which way do I... Oh, bullpen's over there to the left. Great. Thank you. That poor little buddy's gonna get eaten alive. Ketika seseorang membacakan nama-nama orang dalam sebuah daftar untuk memeriksa apakah mereka hadir atau tidak, ini biasa digunakan oleh ketua kelas ya atau atasan, maka ini disebut dengan roll call atau absensi. Bullpen itu sebenarnya istilah lucu di Zootopia karena secara harfiah bull itu adalah banteng atau sapi jantan, sedangkan pen itu adalah untuk menyebutnya pulpen atau pena. Dan yang lucunya di sini adalah untuk menggambarkan bahwa si sapi jantan yang sedang mengabsen anggotanya, maka disebutlah itu sama si Benjamin dengan pulpen. Namun jika ini diilustrasikan kepada sebuah kantor ya atau tempat, maka ini merupakan kata slang ya atau kata gaul yang menggambarkan ruang terbuka di antara anggota-anggota staf. Boyle,
Please. Boil bullpen bottle. Bottles, boil, bullpen. Great. Thank you. Aw, that poor little bunny's gonna get eaten alive. Frasa eaten alive, dimakan hidup-hidup, biasanya digunakan untuk mengatakan bahwa mereka akan benar-benar dikalahkan oleh seseorang yang lebih kuat. Contoh, he was afraid that Thomas would be eaten alive by the criminals in jail. Dia takut Thomas akan dimakan hidup-hidup oleh para penjahat di dalam penjara itu. Karena Benjamin melihat Judy sebagai kelinci yang imut dan lucu, maka dia pun berpikir bahwa Judy tidak akan sukses untuk bekerja di kantor polisi Zootopia. Nah, ada yang lucu di sini mengacu pada kalimat tadi, karena pada faktanya di dunia binatang memang mereka akan dimakan hidup-hidup oleh kasta tertinggi yang paling kuat. Hukum rimba akan berlaku. Nah, dalam hal ini kita melihat lagi ada permainan kata di sini. Come on! He bared his teeth first! Excuse me? Down here? Hi. O.M. goodness. They really did hire a bunny. What? I gotta tell you, you are even cuter than I thought you'd be. You probably didn't know, but a bunny can call another bunny cute, but when other animals do it, it's a little... I am so sorry. Me, Benjamin Clawhauser. The guy everyone thinks is just a flabby donut-loving cop stereotyping you. Oh. It's okay. Oh, you've actually got... There's a... What? In your neck, the fold... The... there's... Oh, here you went, you little Dickens. Oh. I should get to roll call, so... Look how far you've come. You filled your heart with love. Baby, you've done enough. Take a deep breath. Don't be... Well, tak terasa sudah beberapa menit kita habiskan waktu terbaik kita dengan memanfaatkannya untuk belajar bahasa Inggris. Dan ingat, never stop learning, because life never stop teaching. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena hidup tidak pernah berhenti untuk mengajarkan. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Saya Mutus Abisa Putra, sampai ketemu di video selanjutnya.